Dulu ketika masih usia 18, 19 ke 20 itu masa dimana aku tuh lagi sangat bergejolaknya pengen melakukan perubahan dalam hidupku. Pokoknya aku harus melakukan perubahan besar. Aku harus bisa merubah nasibku at least ya sebagai orang miskin. Ya miskin, menurutku aku sih kondisinya waktu itu miskin banget lah. And then aku bener-bener bikin keputusan besar, yaitu aku keluar negeri. Gimana ketika itu tidak ada perempuan di kampungku satupun yang keluar negeri. Di Hong Kong tuh nggak ada. Jadi waktu itu aku satu-satunya perempuan usia 20 tahun yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi TKI, BMI, TKW, terserah ya apa nyebutnya, aku disebut apa aja, it's okay, itu nggak merubah siapa aku. Tapi untuk keperluan penulisan nama atau sebutan itu untuk keperluan jurnalistik aja sih menurutku ya. Tapi untuk aku secara personal nggak ada hubungannya atau dengan sebutan profesiku, nggak ada. Lalu sampai detik ini kayaknya aku masih jadi satu-satunya perempuan di kampungku ya, at least tuh di dusun gitu loh, di dusunku itu yang keluar negeri. Jadi kalau misalnya kalian atau ada orang yang ke kampungku nyari anaknya si ini yang keluar negeri, itu cuman aku tok sampai hari ini. Dan itu aku anggap sebagai sebuah keputusan besar yang aku berani untuk ngambil resikonya, berani untuk pergi sendirian, gak punya tetangga, gak punya siapapun dari kampungku yang nemenin aku kesini. Aku literally dewean gitu loh, sendirian wes, gak ada temennya. Dan aku bangga dengan diriku. Jadi waktu itu gini, aku kan sudah sadar banget bahwa aku gak bisa nih melanjutkan pendidikanku. Dan aku di situ setengah putus asa gitu loh. Setengah putus asa, aku waktu itu hopeless lah. Aku kayaknya aku gak bisa atau susah banget nih aku untuk bisa merubah nasibku atau menjadi at least jadi orang yang lebih berdaya atau lebih baik gitu loh dari yang sekarang. Waktu itu ya, maksudnya dari yang aku waktu itu tuh susah kalau misalnya aku tuh nggak sekolah, karena menurutku satu-satunya hal yang paling mungkin untuk bisa merubah seseorang dari bawah lalu beranjak menengah, atau dari yang nggak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal, itu tuh adalah sekolahan. Karena waktu itu aku belum kenal internet ya, jadi karena keputusasaan itulah akhirnya aku berani kesini. Jadi karena putus asa, aku rasa kalau misalnya aku di Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim itu, aku tetap masih di Indonesia, aku tuh nggak akan bisa kemana-mana gitu loh. Akses aku tuh terbatas karena ya itu tadi, background keluarga nggak ada, background pendidikan juga nggak ada. Opsi atau pilihan terbaik keduanya itu adalah keluar negeri. Ya di sini ini, kenapa dibilang pilihan terbaik kedua? Ini aku diajarin sama salah seorang temen ya, yang guru aku juga, bahwa keluar negeri itu adalah pilihan terbaik keduanya kita atau orang-orang seperti aku ini. Karena pilihan terbaik pertamanya tuh gak bisa didapat di Indonesia. Apa itu? Yaitu pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi, dan akses untuk bisa mempunyai pekerjaan dengan gaji yang sepadan seperti di sini. Itu tuh susah, gak bisa kita dapatkan di Indonesia. Dan aku itu bangga dengan diriku sendiri. Aku bangga setelah berjalan selama 9 tahun dan melakukan banyak perubahan di inner circleku ya, terutama dalam hal ekonomi. Itu tuh aku bangga gitu loh dengan diriku sendiri. Dan untuk bisa merasa bangga setelah 9 tahun berjalan, aku berjuang ya untuk supaya aku tuh berguna lah gitu jadi orang. Itu tuh banyak sekali energi yang aku keluarkan, fisik atau maupun pikiran, itu udah pasti ya. Aku gak hanya kerja doang, tapi aku juga berusaha untuk terus belajar, untuk terus mengikuti perkembangan zaman, untuk terus berupaya menjadi orang yang gak tahu apa-apa.
yang kualitas personalnya itu juga kelihatan lah progresnya gitu, beriringan atau sejalan dengan berubahnya situasi ekonomi itu juga ya mudah-mudahan bisa berubah juga nih secara kualitas personalnya. Dan untuk itu makanya aku terus terdorong untuk belajar ya, bukan, dan yang aku pelajari itu juga nggak semuanya terus aku pelajari karena itu akan sangat memakan energi ya, di samping memang akunya malas udah capek. Yang aku pelajari adalah hal-hal yang sepertinya akan relevan atau akan berguna atau applicable dalam kehidupanku, dalam perananku sementara ini. Yang finance itu sudah pasti karena kamu punya banyak uang, kalau misalnya nggak bisa ngatur uangmu juga itu jadi malapetaka. Yang kedua adalah cara merawat diri, cara untuk menjaga diri supaya kita tuh nggak terjerumus pada pergaulan yang toksik, teman-teman yang rese ya. Itu penting banget karena kita tuh kesini untuk cari uang. Kita kesini itu karena kita punya problem keuangan di Indonesia. Setelah kesini kita punya uang, itu biasanya akan menimbulkan problem yang lain. Jadi ya, merawat diri itu sangat penting menurutku. Itu adalah hal apa ya, dan untuk bisa take care diri sendiri dengan baik itu kita perlu belajar banyak hal, kita perlu tahu banyak hal supaya nggak dibodoh-bodohin orang, supaya nggak jadi mangsa cowok-cowok nggak modal. Lalu juga belajar untuk hal-hal yang sekiranya setelah kita finish di Hong Kong kemudian pulang di Indonesia tuh mau ngapain, itu juga penting untuk aku pelajari wirausaha. Juga jangan lupa untuk terus keep in touch sama yang maha melindungi kita. Itu sangat penting sekali karena kadang-kadang kita sudah belajar banyak hal, sudah pintar ini itu, tapi kalau tidak dilindungi, mungkin doa bapak ibu atau nggak berdoa juga dengan Tuhan, itu kita bisa aja kadang-kadang masih terjerumus ya. Aku pernah ngalamin soalnya ya. Satu-satunya hal yang aku miss waktu itu adalah aku nggak berdoa aja. Menurutku aku lalai lah di situ, jadi aku kena masalah. Tapi alhamdulillah masalahnya nggak nyampe yang bikin aku depresi gimana. Itu semua bisa aku atasi dengan baik. Mudah-mudahan kalian juga.